Kisah Ashabur Rash ini tercantum di dua surat dalam Al-Quran. Pertama surah Al-Furqan ayat 37 sampai 40, dan yang kedua dalam surah Qaf. Bagaimana kisah Ashabur Rash ini? Di mana letaknya Ashabur Rash ini? Kemudian siapa nabi yang diutus kepada Ashabur Rash sampai akhirnya kemudian nabi ini dimasukkan ke dalam sumur dan mati di dalamnya, dan azab apa yang menimpa kepada Ashabur Rash ini. Inilah yang kita akan bahas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan, wa qauma nuhin lamma kadzdzabur rusula aghraqnahum wa ja'alnahum lin-nasi ayah wa a'tadna lidh-dhalimina adzaban alima wa 'adan wa thamudan wa ashabar rasyi wa qurunan baina dzalika katsira wa kullan darabna lahul amthala wa kullan tabbarna tadbira. Dan telah kami binasakan kaum Nuh ketika mereka mendustakan para rasul. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan cerita mereka itu pelajaran bagi manusia, dan kami telah sediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih. Begitu juga telah kami binasakan kaum Ad dan juga kaum Tsamud serta penduduk Ras, serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum, dan masing-masing telah kami jadikan perumpamaan, dan masing-masing telah kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Ini dalam surah Al-Furqan ada kalimat Ashabur Rassi, kaum Ras. Kemudian dalam surah Qaf Allah ulang kalimat Ashabur Ras, kadzabat qablahum qaum Nuhin wa ashabur rassi wa thamud wa 'adun wa fir'aunu wa ikhwanu lut wa ashabul aikati wa qaumut tubba kullum kadzabar rusula fa haqqa wa'id afa'ayina bil khalqil awal bal hum fi labsin min khalqin jadid. Sebelum mereka kaum Nuh, kemudian penduduk Ras dan juga kaum Tsamud telah mendustakan rasul-rasul. Demikian juga kaum Ad dan juga kaum Fir'aun serta kaum Lut, dan juga penduduk Aika serta kaum Tubba. Semuanya telah mendustakan rasul-rasul. Maka berlakulah ancamanku. Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sama sekali tidak. Bahkan mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. Taib. Di dua surat Al-Furqan juga Qaf, di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kalimat Ashabur Rash ini. Kenapa disebut Ashabur Rash ini? Dan Rash itu apa sebenarnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, secara riwayat hadis-hadis memang tidak ada hadis yang sahih yang menceritakan tentang kisah Ashabur Rash ini. Akan tetapi banyak riwayat-riwayat dari sahabat Nabi SAW dan juga kalangan mu'arrikhin, ahli tarikh Islam, yang berusaha meneliti di mana letak Ashabur Rash ini dan siapa mereka, kemudian siapa nabi yang diutus kepada mereka. Di sini terjadi perselisihan para ulama tentang Ashabur Rash di sini. Ada yang mengatakan bahwa Ashabur Rash itu adalah Ashabul Ukhdud yang tercantum dalam surah Al-Buruj, dan ini adalah pendapat Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Ada juga yang mengatakan Ashabur Rash adalah Ashabu Yasin. Ashabu Yasin itu berarti kita kenal dengan seorang laki-laki namanya Habibun Najjar Mu'min Ali Yasin yang terdapat dalam surah Yasin.
Ada juga yang mengatakan Ashabur Rash di sini adalah kaum Madian yang diutus padanya Nabiullah Syuaib alaihi salatu wassalam. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud Ashabur Rash mereka adalah sebuah kaum yang mereka mukim di dekat sumur, kemudian diutus kepada mereka seorang rasul, kemudian didustakan rasul itu, dan rasul itu dimasukkan ke dalam sumur sampai mati. Dan itu letaknya di Arbidijan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, karena ini khilaf para ulama, kita tidak bisa menentukan di daerah mana Ashabur Rash ini peristiwanya. Tetapi Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala lebih memilih bahwa Ashabur Rash itu bagian daripada Madian, di mana Madian paham diutus padanya seorang nabi namanya Syuaib, dan di zaman itu ada sebuah pohon yang disebut dengan Aikah yang disembah oleh orang-orang Madian. Baik, kita akan berkisah tentang Ashabur Rash ini. Perhatikan, jangan ngobrol. Ashabur Rash di sini terdapat 12 kabilah. Jadi dihuni oleh 12 kabilah. Mereka tinggal di tepian-tepian sungai dan pekerjaan mereka adalah petani. Dan Allah Subhanahu wa taala limpahkan kekayaan mereka. Jadi hasil panennya itu tidak pernah rugi. Memang betul-betul Allah berikan nikmat yang banyak dari hasil panennya, sehingga Allah anugerahkan betapa banyak nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada mereka. Mereka di atas kemakmuran. Lah, Ashabur Rash di sini mereka punya pohon. Pohon itu sangat besar dan mereka menyembahnya. Jadi pohon itu sangat besar sekali, kemudian disembah. Jadi Ashabur Rash itu para penyembah pohon. Jadi ada pohon yang dikeramatkan, itulah sesembahan mereka. Kemudian mereka pun menanam pohon yang sama di 12 kabilah. Jadi masing-masing kabilah itu punya pohon. Tetapi aliran airnya, irigasinya mungkin bahasa kita, itu dari pohon yang besar, yang disebut dengan raja pohon. Lah, jadi airnya dialiri sampai ke pohon-pohon yang ada di 12 kabilah itu. Dan Ashabur Rash buat aturan bahwa tidak boleh seseorang itu memetik daun, memetik buah, bahkan meminum irigasinya. Walaupun dengan cara yang lupa, tetap hukumannya dibunuh. Memang itu pohon yang dikeramatkan, yang dimuliakan, yang dituhankan, sehingga tidak boleh diganggu sama sekali. Lah, kebiasaan Ashabur Rash ini, ikhwatul fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, mereka membuat pesta di depan pohon itu. Jadi terkadang sebulan sekali mereka membuat pesta, bernyanyi-nyanyi, berjoget-joget, bermabok-mabok di depan pohon itu. Sampai akhirnya pohon itu dimasuki syaitan. Kemudian tiba-tiba pohon itu bergerak, padahal tidak ada angin tuh. Kemudian tiba-tiba keluar suara dan mengatakan, laqad raditu alaikum, sungguh aku redha kepada kalian, fatibu bikumun nafsa, maka perbaiki hati kalian. Maka kalau sudah ada suara seperti itu dari di balik pohon, berarti pesta mereka diterima oleh sesembahan mereka. Mereka pun pulang. Dan kita tidak heran, ini bukan pohon yang bicara, tapi ada syaitan di situ. Ada syaitan yang kemudian berbicara kepada manusia supaya manusia makin yakin bahwa pohon itu Tuhannya. Kayak ada di film apa itu, orang nyembah pohon, tiba-tiba ada suara, kemudian minta makan. Ketika orang yang enggak ada, rupanya keluar dari balik pohon orang gila. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itu lain lagi ceritanya. Jadi di balik pohon keramat ini ada suara. Ya. Lah akhirnya Ashabur Rash ini mereka
kalau sudah dapat keridhaan dari pohon, mereka senang. Dan begitulah mereka, kebiasaan mereka menyembah pohon, melakukan kesyirikan, dan ini bentuk kufur nikmat namanya. Diberikan kekayaan dari hasil pertanian, tetapi dibalas dengan kesyirikan, justru menyembah pohon ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai pada waktunya Allah Subhanahu wa taala hendak mengutus utusan kepada mereka, seorang nabi. Diutus kepada Ashabur Rash di sini seorang nabi, seorang rasul. Lah seorang rasul ini tidak diketahui siapa namanya. Walaupun ada kemudian orang yang ahli sejarah yang berusaha mencari-cari namanya, sehingga mereka mengatakan bahwa nabi yang diutus ketika itu namanya Handalah. Nabi Handalah dari nabi-nabi Bani Israel. Tetapi kebanyakan riwayat tidak jelas. Jadi nabinya majhul, tidak dikenal namanya. Yang jelas seorang utusan. Karena bagaimanapun setiap umat itu Allah utus seorang utusan untuk mendakwahkan ke dalam tauhid dan menjauhi kesyirikan. Jadi nabi ini berusaha untuk mendakwai mereka. Jangan menyembah pohon. Itu bukan Tuhan kalian. Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala. Terkadang nabi ini masuk ke ulang-ulang tahun mereka. Akhirnya kemudian lewat 1 hari, lewat 1 bulan, lewat 1 tahun, rupanya tidak ada Ashabur Rash ini beriman kepada nabi ini. Justru mereka menganggap bahwa kedatangan nabi ini sial bagi mereka. Akhirnya kemudian nabi ini berdoa kepada Allah agar pohon itu dimatikan. Maka kemudian nabi ini pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Selepas berdoa, tiba-tiba pohonnya mati. Jadi langsung lunglai, langsung layu, daunnya langsung kering, ya kan? Untuk menunjukkan bahwa itu bukan pohon. Sehingga kemudian Ashabur Rash menuduh bahwa nabi itu tukang sihir. Wah, ini disihir sama nabi itu kayaknya. Tuhan kami jadi layu katanya. Tuhan kok layu, jadi gimana ya ceritanya? Ada juga yang mengatakan bahwa mungkin pohon itu lagi marah. Justru sebaliknya mereka mengatakan pohon itu lagi marah kepada nabi itu katanya. Makanya sekarang dia jadi kering, kemudian jadi layu. Akhirnya kemudian mereka sepakat untuk membunuh nabi itu. Maka kemudian mereka pun bermusyawarah untuk menangkap nabi tadi. Betul-betul malam-malam ditangkaplah nabi itu. Kemudian digali sumur yang dalam sekali. Kemudian nabi itu dimasukkan ke dalam sumur itu. Makanya kisah ini disebut Ashabu Rash. Rash itu artinya galian sumur. Maka disebut Ashabu Rash karena nabi yang dimasukkan itu dimasukkan ke dalam sumur. Setelah dimasukkan ke dalam sumur, ditutup sumur itu sama batu besar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada riwayat bahwa ada seorang budak hitam beriman kepada ajakan nabi ini. Jadi dari sekian manusia Ashabur Rash itu tidak ada yang beriman kecuali 1 orang, budak yang sangat hitam sekali. Lah ketika budak ini tahu bahwa nabinya dikurung dalam sumur itu, jadi dia ingin memberi makan tapi tidak punya makanan. Makanya budak ini masuk ke hutan, kemudian mencari kayu bakar, kemudian dijual, kemudian setelah dapat hasilnya diberikan makanan, kemudian setelah dapat makanan, kemudian ke dalam dimasukkan makanan itu lewat tali ke dalam sumur itu supaya nabi itu bisa makan. Setiap hari seperti itu budak hitam ini. Sampai pada waktunya budak hitam ini karena kelelahan, keletihan masuk ke dalam hutan, kemudian dia ngantuk, kemudian tidur. Allah tidurkan selama 7 tahun. Jadi dia miring ke arah kanan, dan Allah tidurkan ketika miring ke arah kanan 7 tahun. Kemudian dia miring ke arah kiri 7 tahun lagi. Berarti dia ditidurkan 14 tahun. Persis seperti kisahnya Ashabul Kahfi, atau kisahnya siapa? Nabi Uzair.
yang ditidurkan 1 abad gitu ya. Kalau ini ditidurkan 14 tahun. Ya. Ketika kemudian dia terbangun, rasanya cuma 1 hari atau setengah hari saja dia tidur itu. Padahal sudah 14 tahun dia tertidur itu. Kemudian dia pun sebagaimana biasa, dia masuk ke hutan, kemudian cari kayu bakar, kemudian dijual, kemudian dapat uang, dibelikan makan. Setelah dia bawa makan, rupanya sumurnya udah nggak ada lagi. Yalah, sudah 14 tahun. Sudah tah di mana letaknya, lokasinya gitu ya. Jadi dari sekian Ashabur Rass itu cuma 1 yang beriman, coba bayangkan. Makanya Nabi SAW pernah diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jal, ada Nabi yang pengikutnya 1, 2, 3 gitu ya. Bahkan ada Nabi yang sama sekali tidak punya pengikut. Dan Nabi yang paling banyak pengikutnya adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan dirinya. Nabi SAW adalah umatnya terbanyak, bahkan terbanyak daripada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Itulah ujian para Nabi. Ada yang dikasih 1 pengikut saja, ada 2 pengikut gitu ya. Dan itu bukan berarti kita katakan gak berhasil Nabi itu, tidak, berhasil juga. Karena berhasil tidaknya sebuah dakwah adalah menyampaikan kebenaran, bukan banyak dan tidaknya pengikut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza. Akhirnya kemudian ketika kembali kepada kisah, ketika Nabi itu dimasukkan ke dalam sumur, kemudian sumurnya ditutup gitu kan. Nabi itu tidak bisa apa-apa dalam sumur itu. Akhirnya kemudian orang-orang ini senang, karena orang yang membawa sial sudah dimasukkan ke dalam sumur. Maka Ashabur Rass pun kemudian membuat pesta pora besar-besaran. 12 kabilah bersatu membuat Id, membuat pesta. Mabok di situ, nyanyi-nyanyi, joget-joget, pesta pokoknya, habis-habisan pesta di situ. Sampai akhirnya terdengarlah anin, suara tangisan Nabi yang dalam sumur itu. Nabi ini menangis. Dan tangisannya sampai melesat ke atas sumur, dan didengar orang-orang yang pesta itu. Tapi bukannya ditolong atau bukannya mereka memiliki kasih sayang dengan seorang Nabi, tapi justru mereka malah merasa puas. Dari sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ikhwan, wala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah, innallaha azizul dzuntiqam. Maka karena itu jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah mengingkari janjinya kepada Rasul-Rasulnya. Sungguh Allah maha perkasa lagi maha pemberi balasan kepada orang-orang yang zalim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Lah akhirnya tiba-tiba kemudian terhenti pestanya, ikhwan. Terhenti pestanya. Kenapa? Karena tiba-tiba saja kemudian cuaca berubah. Yang tadinya dingin jadi panas. Makin panas, makin panas, makin panas. Kemudian mereka lihat ke langit, rupanya awan makin hitam. Tiba-tiba kemudian dari arah bumi muncul api keluar, ya, kayak larva keluar api gitu kan. Tiba-tiba setelah itu, ketika mereka melihat ke atas, rupanya banyak api-api yang melesat dan menembak mereka semuanya. Bola-bola api itu jatuh dari langit. Allah Subhanahu wa taala azab mereka dengan azab yang luar biasa. Ketika mereka mendustakan nabinya, maka Allah Subhanahu wa taala kirim azab kepada Ashabur Rass. Akhirnya kemudian tidak ada yang tersisa kecuali Allah binasakan. Kecuali yang selamat adalah budak yang hitam tadi, pengikut Nabi tadi. Ini dalam satu kisah seperti itu. Dalam kisah yang lain, bahwa ketika kemudian budak yang hitam yang beriman itu setelah ditidurkan 14 tahun, kemudian mencari-cari sumurnya tadi kan, tidak ketemu. Rupanya sebenarnya sumur itu sudah tertimbun lama. Jadi ketika Ashabur Rass ini merasakan bahwa mereka akan ditimpa azab, akhirnya kemudian mereka yakin akan Nabi yang dikurung mereka dalam sumur itu kemudian diselamatkan. Dan mereka pun beriman semuanya kepada Nabi ini, sehingga budak hitam ini tidak tahu kalau Nabi ini sudah selamat.
dan kaumnya sudah beriman. Itu ada juga yang kemudian mu'arikhin bercerita seperti itu. Karena kan cerita Ashabur Rass ini kan tidak ada sandaran, hanya ahli-ahli sejarah yang kemudian berusaha untuk menyatukan satu kisah dan kisah yang lainnya, kemudian dirangkum menjadi sebuah cerita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, kita akan nukilkan beberapa perkataan sahabat Rasul. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Sa'altu Ka'ban an ashabir Rash. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, aku bertanya kepada Ka'ab tentang ashabur Rash di sini. Apa kata Ka'ab? Qala sahibu Yasin alladhi qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Qatalahu qaumuhu warrasuhu fi bi'ri lahum yuqalu lahu Rash tarahuhu fiha. Wa kadzalika qala Muqatil. Ka'ab mengatakan bahwa Ashabur Rass adalah sahibu Yasin, yang mengatakan, wahai kaum, ikutilah seruan para rasul. Maka kemudian orang ini kemudian dibunuh, kemudian dipendam dalam sebuah sumur. Begitu juga pendapat Al-Imam Al-Muqatil. Ini pendapat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Ali radhiyallahu anhu berkata, hum qaumun kanu ya'buduna syajaratan sanbarah fada'a alaihim nabiyuhum wa kana min waladi yahuda fayabisati syajaratu faqataluhu wa rashuhu fil bi'ri fa'adolathum sahabatus sauda fa'ahraqathum. Kata Ali radhiyallahu an, Ashabur Rass adalah sebuah kaum yang mereka menyembah pohon. Pohon ini dinamakan, ejaannya agak sulit, sanbar, ya, pohon sanbur. Kemudian Nabi ini berdoa kepada Allah Azza wa Jalla mendakwai mereka, dan Nabi ini keturunan Yahuda. Tiba-tiba pohon itu mengering, kemudian marahlah kaumnya, membunuhnya, melemparnya ke dalam sumur. Tiba-tiba kemudian datang awan yang sangat hitam pekat dan membakar mereka semua. Ini menurut Ali radhiyallahu anhu. Kemudian menurut Wahab ibn Munabi, kanu ahla bi'rin, mereka adalah pemilik sumur. Yaquduna 'alaiha, mereka suka duduk di sekitarnya. Wa kana ya'buduna al-asnam, dan mereka menyembah berhala. Fa arsalallahu ilaihim Syuaiban fakadzabuhu wa adzuhu, maka kemudian mereka pun diutus kepada mereka Syuaib dan didustakan, disakiti. Kemudian mereka pun kufur kepada Nabi tersebut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala fakhasafallahu bihim fahalaku jami'an, maka Allah gempahkan negerinya dan Allah hancurkan semuanya. Intinya bahwa ini isyarat-isyarat bahwa Ashabur Rass juga dijelaskan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah diantara cuplikan tentang Ashabu Ar-Rass dan seorang Nabi yang terkurung dalam sumur. Wallahu a'lam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.